Halo bis, nah balik lagi nih di video RI. Gua kedatangan tamu nih dari Jakarta nih, namanya Om Tommy. Kalau terkenalnya Golfis Hunter. Kan? Akhirnya bisa main ke Lampung Om ya. Setelah Jadi sekian lama ya. dipaksa nih, gua paksa main ke Lampung, datang juga. Cuman maksud datang ke Lampung tuh ada maksud deh. Ada maksud. Lihat apa tuh? ikan lah. Nah, Cari ikan sebenarnya. sesuai nama Hunter Hunting. Iya, Golfis Hunter kan pemburu ikan Pemburu koki. ikan koki. Om sehat, Om. Alhamdulillah sehat Om. Alhamdulillah. Om sudah sehat ya. Alhamdulillah. Kondisi di Lampung nih Om, gimana Om? Kondisi di Lampung ikan kemarin gue Aman lihat ya? sih super sih Om. Cakep ya? Cakep lah orandanya, rancunya ya terutama ya itu lebih bisa dibilang lebih enak buat di grooming kita juga, terus lebih ya bisa kita jual insya Allah gitu ya, enak lah buat show juga bisa. Jadi oke lah Om. Itu pun baru satu tempat ya, karena memang tadinya kita rencanakan mau lanjutnya kan silaturahmi ke tempatnya Om Ajis, tapi udah nggak bisa. Apa Om Bimo Sativa ya, ikannya juga katanya masih kecil kan, jadi nanti next lah insya Allah kita atur schedule lagi Om, biar bisa main ke Lampung lagi insya Allah lah, kita atur lagi. Di Lampung banyak breeder, seller, hobis, banyak yang ya pokoknya untuk koki, perkokian nih, oke lah, perkokian banyak ya gitu. Mana kita kan baru ke Ko Abun ya, Kairos sama ke Om Suryo nih RG Golfis ya, alhamdulillah Om, tapi sehari semalam 2 tempat oke lah. Sampai dini hari ya. Ya, jam 1 kita ya. Nah, Om Tom, ya sebagai groomer, sebagai seller nih, ya kan. Buyer nih, hobis biar tahu nih, gimana tips and triknya nih. Tips and trick ya. Kalau untuk groomer yang pasti satu parameter air Om. Siap. Ya, itu yang harus kita jaga. Kita harus tahu namanya amoniak, ya. Kita harus tahu namanya pH meter, kita harus tahu namanya ya nitrat lah. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah lah. Ada penjelasannya kok. Yang kedua mungkin ya pola pakan dan pakan tersebut ya. Kita pakai apa, terus pola pakannya seberapa banyak. Yang ketiga populasi. Yang keempat mungkin bisa dibilang salah satu pendukung adalah media filter. Media filter kita pun harus tahu lah fungsi dan sistematisnya, kita harus tahu. Chamber 1 dan 2 itu mekanis, 3 dan 4 biologis, 5 air steril dan UV. Kita harus, itu standar lah Om. UV wajib tuh. Wajib, ya itu standar lah. Jadi jangan, gue bikin filter koki cuma 2 chamber ya nggak bisa lah Om. Jadi perbandingannya antara tank utama dengan chamber 30% ya Om ya? Minimal 30%. Nah, di atas 30 lebih baik. Gitu. Kalau di rumah Palut gua alhamdulillah 40% sih Om, dan itu sangat optimal banget. Sangat optimal gitu. Kalau untuk media sih relatif lah ya. Relatif lah, ada yang dari ekonomis sampai ke high spec tuh ada. Gitu. Itu kan tergantung baik lagi ke kantong isi dompet masing-masing. Isi dompet. Ya, gitu. Tapi kita nggak bilang yang ekonomis enggak kok gitu. Semua bisa dipakai tapi yang memang sesuai dengan fungsinya. Kayak misalkan kayak misalkan biologis ya, kalau bisa yang ekonomis kan biobol ya, kita pakai biobol gitu ya. Kalau yang high spec-nya mungkin bisa dibilang ada kristal bio, ada CB ya, itulah yang harus kita pakai. Terus siap. Jadi kayak tempat gua ini sistemnya sound filter nih. Ya. Jadi 5 chamber kan ya. 5 chamber. Jadi nggak 1:1 juga nih. Ya, setengah lah ini. Nah, jadi ya hampir 1:1 lah, hampir ya. 1:50 inilah. Tapi oke lah Om. Ini udah optimal banget ini. Bekerja jadi sempurna. Kalau untuk media sih ekonomis ya. Tapi oke kan? Ekonomis dan jangka panjang lah. Jangka panjang. Iya. Ya itu paling kita lebih ke high maintenance saja Om, harus sering-sering kontrol ya Om ya. Tuh. Jadi ya capek sedikit tapi hasilnya maksimal ya. Nah, kalau untuk di Palut nih, kalau Om kan kalau gue lihat di tempat Om video teman-teman YouTuber di Palut nih. Gimana Om pola treatmentnya Om? Di Palut itu di rumah itu ada 2 palut Om, 2 palut 1 fiber. Tapi memang kalau treatment di Palut jauh lebih mudah sih Om ya. Untuk apanya nih? Untuk air kah? Untuk apa, kotoran kah? Untuk satu mungkin kita maintenance jauh lebih mudah karena Palut itu kan semen. Ya, itu kita bisa injek istilahnya gitu. Memudahkan banget gitu. Kita nggak takut namanya pecah lah, apalah, itu sangat mudah di Palut.
Yang kedua, kalau kita mau bersihin lumut, kita tinggal nyemplung ke dalam palut. Iya. Itu yang bisa berenang lah. Itu yang bisa gue lakuin Om. Gosok-gosok lumut pakai namanya apa? Adalah pemberas pembersih gitu ada. Itu yang kita bisa lakuin. Angkat media pun ya itu angkat media pun lebih mudah lah ya gitu. Kalau pakai jaring lah ya. Iya, nggak ribet lah Om kalau di palut lah gitu. Tapi kalau di akuarium kan memang kelebihannya adalah dia estetika. Ya, karena kan kita bisa nikmatin tuh ya posisinya sambil duduk santai, bisa di dalam ruangan, cantik lah kalau di akuarium. Kalau di palut ya maintenance-nya jauh lebih mudah aja sih Om. Gitu. Tapi kalau untuk grooming ya sama aja lah Om. Sama ya. Grooming sama lah ya, fiber, akuarium, palut. Tapi kayaknya masih palut ya kalau dibilang palut ya. Posisi gitu urutannya satu palut lah ya, palut semen. Ya gue sih kalau buat grooming juga lebih enak di palut sebenarnya. Iya ya. Cuma kalau di tank ya populasi jangan banyak lah. Benar. Kalau dari kita keep dari baby ya kalau di tank 2 meter isi 5 atau maksimal 10 lah ya. 10 maksimal masih bisa kok nge-growth kok. Udah bisa kok. Ini berapa Om? Ini 2 meter 60-60 isinya kurang lebih sih 12 lah ya. 12 oke lah ini. Kurang lebih 12 karena ini kan junior senior. Max-nya apa namanya? Size-nya max campur lah ya. Campur mix ya. Lah. Dari yang 7 sampai yang baby adalah di sini. Benar, yang penting kan ikan itu kalau lagi makan dia nggak berebut Om. Betul. Ya, jadi yang kecil itu masih bisa makan. Karena kebanyakan yang kecil ada yang agresif, ada yang malu-malu tuh. Jadi kadang begitu dia mau ambil makan ikan suju lewat, minder tuh. Tapi kalau yang nggak tahu malu mah agresif banget Om. Yang kecil ada baby tuh. Jadi sih gitu ya. Tapi ya di sini sih alhamdulillah rata, makannya rata. Makannya rata ya. Iya. Ya jangan satu tempat. Iya benar. Jadi harus disebar ya. Disebar gitu biar semua kebagian. Yang gua keep sih oranda dan rancu lah kalau di sini. Iyalah ya dua varian itu yang paling masih the best lah ya kita. Ya kalau gue sebagai seller juga yang banyak dicari ya 2 jenis ikan ini oranda dan rancu. Benar memang masih jadi favorit lah ya Om. Favorit. Nah kalau untuk oranda gimana nih Om? Om kalau dari nge-groom dari baby nih. Sampai size maksimalnya 7 lah. Iya. Ada kesusahan nggak Om? Kalau oranda bisa dibilang kalau sulitnya enggak sih Om ya. Cuma memang jauh. Kalau treatment kita pasti sama. Karena di satu tank kita ada oranda, ada rancu, dari ini ada tank. Lebih kalau oranda sih mungkin lebih ke arah hoki sih Om ya. Kita piaranya ya. Jadi misalkan nah mungkin lah kita beli 10 ekor nih misalkan ikan rapi lah bisa dibilang ya. Nah mungkin 10 itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada beberapa yang downgrade. Ada. Khususnya memang kalau oranda dari 10 mungkin bisa dapat 2 atau 3 itu udah cukup. Tapi kalau rancu mungkin bisa dapat 5, bisa dapat 6 mungkin ya lebih banyak kok. Upgrade-nya lah ya. Upgrade-nya lebih banyak. Kalau oranda enggak lah, pasti ada namanya dorsal kena, ekor kena. Ada aja lah gitu. Tapi kan kalau tingkat kesulitannya sebenarnya sama karena kita dipiara di satu tank. Jadi kalau kesulitannya mungkin nggak ada ya. Jadi memang ya udah kita kasih makan. Yang penting ini sih Om. Kalau yang habis gue pelajari kemarin itu kayak koki itu jangan sampai kurang makan. Kalau yang gue lihat ya, karena begitu oranda kan dia punya badan kan, dia punya parabolis atas sama parabolis bawah kan, dia akan kebentuk begitu makannya. Begitu makannya maksimal. Tapi begitu makannya kurang maksimal, dia akan mengecil tuh otot-ototnya, tapi ekornya manjang. Nah itu yang kalau bisa dibilang kesulitan yang memang bisa dialamin yang sering kita temuin lah di para teman-teman hobis. Itu akan untuk kelihatan oranda nih ya, untuk oranda ya. Jadi nanti dia punya perut tuh bisa dibilang kempot lah ya. Tapi ekornya ciut. Tapi ekornya manjang, akhirnya jadi bentuk ekornya ngesi begini. Nah itu yang sering terjadi sih. Gitu. Kalau rancu, kalau yang gue pelajarin, kalau kurang makan dia ekornya bengkok. Kadang karena kan dia renang kan begini-begini kan. Ekor mungkin begini-begini, jadi kurang makan dia nggak ada muscle-nya, ekornya bengkok. Lemes lah ya. Lemes lah. Padahal kecilnya enggak gitu. Kadang-kadang sih mungkin ada aja sih yang nemuin gitu ada. Nah jadi keep oranda dan rancu nih, kita ngomongin 2 varian ini. Treatmentnya beda. Kalau gue pribadi lebih enak rancu kalau gue. Jadi ya aman lah ya Om ya. Aman ya. Dalam arti ya pokoknya semua fin-finnya lebih nggak ada lah kalau di rancu. Dia nggak ada. Kalau ada dorsal, ekor, apalagi yang model long ya. Nah, itu kudu dijaga tuh. Ya kalau kita kan hobis koki
finishnya nanti ke event. Event benar. Ke event yang ya di arena kontes lah ya. Iya. Jadi kita keep ikan itu sampai kita groom besar atau main senior. Wah, ikannya cakep nih. Jadi ke puasa sendiri kita bawa ke tank arena nih. Iya, gitu kan. Kebanggaan ya, Om ya. Kebanggaan pasti. Apalagi udah dapet juara lah ya. Nah, juara piala. Nah, kalau untuk sailor nih, kalau Om juga sebagai sailor nih. Iya. Tipnya gimana, tip and triknya nih Om? Tips and trik sailor yang pasti, kalau tips and trik sailor tuh kita bagusnya sih Om ya, ikan itu harus kita grooming dengan maksimal. Oke. Katakan beli dari baby ya. Iya. Kan Om piara dari baby harus dibentuk lah ya. Harus dibentuk dulu Om. Walaupun ikan itu udah jadi nih. Udah jadi, iya. Cuma kadang kan ada minus-minus sedikit lah. ada minusnya ya, makanya kita bentuk lah sedikit lah itu. Nge-grooming itu kan kalau gue sih Om, yang itu minimal itu 2 minggu lah ya. Jadi ikan akan gue beli itu 2 minggu gue grooming. Nah itu jadi meminimalis tingkat resiko itu ada di buyer Om. Jadi misalkan beli 20 baby, kita bentuk dulu tuh Om 20 tuh. Yang terbaik akan kita rilis. Yang ini kayak belum siap deh, kita lanjut grooming. Mungkin nanti kalau siapnya di junior ya kita akan rilisnya di junior. Gitu. Jadi kan ada teman-teman yang suka kebutuhan, bro, mintakan baby dong, ya kita kasih baby yang udah siap. Ya berbagai body lah, ada yang round, ada yang medium, ada yang semi long, ya itu tergantung teman-teman sukanya yang mana gitu. Tapi alangkah baiknya memang kalau teman-teman yang bisa langsung datang, biar langsung pilih, itu lebih enak Om. Betul. Jadi lihat, nyortir lah katakan deh. Yes, bener. Nyortir lihat sendiri. Gue mau ikut kelas apa nih? Gitu. Ini kalau kita ngomongin ke arena kontes nih. Gitu. Cuman kalau mau yang ikan yang biasa kita untuk kelihatan doang di rumah, ya ada juga nih Om Tom yang dijual nih. Ya rapih lah dalam artian. Rapih, masih yang penting gede gitu kan. Gede, warna bagus, lucu lah. Iya. Sama ini juga Om, sailor itu ya bisa dibilang kita harus modal juga lah Om. Tuh, pasti lah. Ya kan, kita satu modal beli ikan, yang kedua kita harus modal grooming juga Om. Iya. Ya, karena kan kita ngejual ikan juga kan harus dengan hasil yang maksimal kan. Ya. Dan ikan tuh harus sehat. Benar. Ikan pola harus pakan, sehat. sembarangan. Betul. Setuju Om. Kalau buyer menerima ikan sakit kan Kasihan juga Om. Iya. nggak boleh lah. Nggak boleh lah, iya. Jadi masa kita jual ikan sakit kan. Bebas kutu, bebas penyakit lah semua lah pokoknya. Jadi dia tinggal nikmatin dan lanjutin grooming. Ya. Intinya seperti itu. Nah, Om Tom juga kan ya tergabung lah ya di RGF nih. Iya, kebetulan gue stay di sana Om. Reza Golfish nih, RGF lah sama Bang Eja. Bang Eja. Iya. Nah, ikan-ikannya juga di sana mantep nih. Amin, makasih kecil. Itu gimana Om polanya di sana Om? RGF itu gue udah kenal sama RGF kan cukup lama ya Om ya. 2006 lah, gue udah yang lama banget gue ngomong sama Bang Eja itu udah kayak teman saudara lah gitu. Pola di sana itu gue bisa bilang mungkin ya dia salah satu farm yang terkecil kalau menurut gue di Jakarta ya. Kecil hasil maksimal. Ya, terkecil tapi hasil maksimal. Gue gak kebanggain, memang itu kenyataannya. Iya, itu gue rasain Om. Gue udah pernah main ke sono. Iya. Nggak gede kok farmnya. Iya. Cuma beberapa kolam lah. Iya. Cuman tuh ikannya. Ya kita sih udah pernah keep, udah pernah bisa langsung juara, ada. Iya. Udah terbukti lah gitu kan. Iya. Jadi detailingnya, betul. Cara maintenance-nya, cara treatment anakan sampai ke bisa siap rilis, cara RGF menggrooming ikan yang akhirnya baby itu nggak laku, di grooming lagi sampai besar, wah itu sangat luar biasa Om detailing di RGF itu. Gue banyak belajar lah di sana. Sama lah, kita juga masih banyak belajar Om. Kalau belajar kan nggak ada habisnya Om. Benar. Harus Ilmu kita cari terus kan. Ilmu dari sana kita dapat dari sini. Iya. Nah itu tetap kita juga yang praktekin akhirnya. Iya. Pola-pola dari teman-teman koki nih gitu kan. Salah satu pola yang gue terapin juga ya pola yang RGF jalanin, mulai dari water treatment, mulai dari water change, maintenance, water maintenance kan ada water change, ada bersihin media chamber, terus pola kasih bakteri starter, pola pakan, ingredients pakan yang kita coating, pemilihan bahan, semua gue belajar dari RGF. Komplit. Ya, jadi kita pun kalau ada teman-teman yang nanya ya kita bisa mensalurkan ini juga lah. Sama-sama sharing ya. Sama-sama sharing lah. Belajar sharing. Nah,
RGF itu di Depok Om ya? Di Depok, kebetulan di Depok. Kalau ke Jakarta Om Suryo mau pasti mampir ke sana. Pasti wajib tuh. Ya wajib ya. Buat taruh ikan, Oh, ya kan? kopi Lampung kita deh. keliling, kopi Lampung, lah, ngopi bareng di sono. Kopi Lampung, paham tuh. Pokoknya kalau dengan Om Tom, nanti gua cantumin tuh di situ. Jadi ada IG-nya, ada Facebook-nya, nomornya Om Tom, gua masukin. Mau ngobrol via DM, via Boleh inbox. banget lah. Mau datang langsung ke Depok atau tempat Depok, Om boleh. tinggal di Pasar Minggu, Ah, Jakarta Pasar Selatan Minggu. boleh banget. nanti minta alamatnya langsung boleh dah. Kalau yang lagi ada di Pasar Minggu datang langsung, Iya. ngeliat ikannya, mau milih harga Boleh, cocok, ya. bungkus. Infus ya. Kita pun jual ikan semua grade ada lah ya Om ya, maksudnya. Jadi nggak hanya satu grade lah ya. Jadi show, ada yang- show doang enggak. Ah, Gitu. iya. Kita ada kok, ada namanya fancy rapi ada. Ya kalau bisa dibilang high quality lah kalau bahasa Iya. Inggrisnya ya kan. betul. Fancy rapi, show quality ada gitu. Jadi Dan belum tentu juga yang fancy itu pasti bisa juga kalau kita groomingnya bener bisa ya. lagi, bisa kita lanjut lagi, bisa lagi. Bisa so ya. Bisa show ya kecil lah kemungkinan, Ya. tapi kalau udah ikan besar sih enggak lah ya Om ya. Untuk size berapa tuh Om biasanya? Kalau udah senior jumbo enggak lah ya. Senior jumbo Nah, ya. karena memang kan di situ kan sudah masuk ke tingkat masuk ke arah memang ikan itu kan sudah kita groom, kita udah tahu lah minus-minusnya itu apa gitu. Tapi kalau ikan-ikan yang mungkin kecil, fancy, rapi, kalau kita groomingnya dengan bener ya mungkin bisa aja sih Om. Hoki ya. juga sih kadang ada ya. Karena kan ada temen yang mungkin apa sih namanya? Men-treatment suka ada dengan cara salon. Itu kan banyak kan yang suka dipraktekin menserit gitu kan. Untuk ekor ya. Nah, itu kan yang suka nggak ya kita lakuin. Jadi kita normal lah ya. Normal lah. Apa adanya bentuk ikan tuh ya. Iya. Nah kalau teman-teman hoki bisa pas lagi nyalon habis menserit jadi bagus di kontes menang, itu hoki sih Om. Oke ya. Hoki lah. Kayak rancu misalkan kecilnya geradak banget nih, tapi tiba-tiba kita nggak tahu di groomingnya di situ dikasih apa kan. Geradak itu kurvanya obis. Jadi agak kurang mulus lah ya. Tiba-tiba teman hobis itu nge-groomingnya dengan sangat baik, pas di jumbo ternyata bisa mulus. Siapa tahu Om. Kita nggak pernah tahu. Ya? Iya, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kayak ekor nyendok, ekor lipat ya itu mutlak lah. Dorsal doyong itu mutlak lah, kelihatan mata gitu loh Om. Iya. Ya kalau lo bisa benerin, ya jago, cuma enggak lah kayaknya Om. Tapi kalau gue sih sekarang menang tuh bonus Om. Bener sih ya. Yang penting silaturahmi. Iya bener. Kalau gue mah itu dah. Karena kita kalau turun kontes ngarepin menang, siapa sih nggak pengen menang sih sebenarnya. Pasti. Cuman jadinya malah nggak happy Om. Betul. Begitu nggak happy itu karena begitu kita nggak menang, wah malu. Gondok lah ya. Gondok lah. Iya. Padahal mah ya udah sih. Namanya juga kompetisi. Iya, kompetisi udah menang udah kalah hobi. Iya. Ya kalau pribadi gua sih, gua ikut mau acara KMKI atau acara IGS, mau online offline, Iya. itu menang kalah belakangan lah. Yang penting kita ikut partisipasi, Benar. kita udah keep ikan, kita piara ikan, udah dimaksimalin nih, Iya. maksimalin untuk pembentukannya ikan. Makanya waktu kontes kita waktu show off lah ikan Tuh, ini loh hasil gua nih. Iya. Gitu. Ini loh ikan ternakan ini hasil grooming gua loh. Itu kan. Jadi puas banget tuh. Iya, kalau menang ya alhamdulillah. Bonus banget. Bonus Iya. itu. Ya kalau kalah ya jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Nanti Kan next, masih next bisa. event. Nah, banyak Om Betul. event-event koki mau Om. Tahun 3 bulan ini sekali padat tahun ini. Siap-siap aja deh. Padat ya. Padat Om. Januari TA ya, Tulung Agung ya. Akhir bulan ya. Akhir bulan. Akhir 27. bulan Tulung Agung. Kemudian Februari online ya. Online Indo Indo Golfis, Golfis. Koheti Leong. Nggak tahu nih Maret nih. Puasa mungkin ada event sebelum puasa kali ya. Ada sih kayaknya Maret awal sih harusnya ada antara Maret awal. Pokoknya padat nih 2023 ya. Bisa dipersiapkan lah. Bisa. Langsung kontak Om Tom tuh kalau mau ikannya tuh. Biasanya memang gitu Om. Kalau kita hamin sebulan tuh biasanya kalau yang teman-teman ngikutin ya, yang update sama event-event koki yang suka ikut kontes, pasti akan nanya berapa bulan event kapan lagi bro ini? Oke ya, cari ikan ada aja Om. Tapi kalau di gua Om banyak hobis yang nanya nih, lo mau ada ikan bahan nggak? Nah itu terus gua jelasin tuh. Nah, Bahan tuh ada dua nih, ya bahan jadi dan belum jadi. benar, bahan Ya kan? grooming ya. Jadi kalau bahan jadi ya udah tinggal lu bawa masuk tank arena, Benar, ya kontes. kontes. Ya bahan belum jadi ya lu perlu grooming, Grooming lagi, pembesaran. Benar. Ya dipoles-poles lah ya tuh Iya. ikan gitu kan. Iya. Jadi dan harga juga pasti beda. Beda ya. Kalau di gua ya, kalau di gua ya namanya bahan jadi dan belum kan banyak
banyak pengorbanan lah di Iya, kita iya, kan. iya. Banyak pengorbanan, jadi dalam arti kita ngasih makan, Iya. treatment kita. Iya. Jadi hobi sudah tinggal mau yang jadi atau belum. Iya, ada balik ke pilihan masing-masing ya. Pilihannya itu. Ya makanya tergantung kebutuhan. Kalau memang eventnya udah seminggu 2 minggu ya beli bahan jadi lah. Betul. Kalau eventnya masih 2 bulan ya Karena kita pilihnya bahan kalau grooming. waktu mepet kan ya sayang, apalagi udah size-nya max. Iya, ya waktu kita ya udah beli ikutin langsung ya kan. Ya, kenapa enggak kan, nggak ada salahnya, coba lah ya Om. Jadi nanti kalau di Om Tommy di Golfis Hunter nih banyak. Nanti di video biasanya dijelasin tuh di note-nya tuh. Di deskripsinya size max, baby max. Nah itu udah siap tuh. Udah siap, ya. Siap jalan-jalan dah. Iya, Udah siap jalan-jalan kalau tuh. ikan siap jalan-jalan pasti jalan siap ya Om ya. Cuma Siap. kadang suka ada nanya juga, bisa juara nggak? Nah itu yang gua nggak bisa jawab. Betul. Karena Sama di gue juga gitu. iya kan ya, karena ya beberapa orang pasti ada nanya, ini bisa juara nggak? Ya kita balikin lagi Om, kalau menurut ikan kita ini bagus, benar bagus, tapi kita nggak tahu lawan itu kayak apa. Ya. Ikan-ikan teman-teman kita nggak tahu lawannya apa. Contoh Oranda Baby yang gue jual, bagus nih, bagus kita bilang. Dari mata kita udah cakep. Iya, tapi begitu turun di arena ada 20 ekor, kita nggak tahu 19 ekor itu kan dari mana, kita nggak tahu Om. Nah itu kan harus kita paham, kita kasih edukasi dan Iya. harus dipahami sama teman-teman kan, yang memang ikan kontes itu yang dipastikan memang ikan itu ikan bagus. Ya. Gitu. Tapi kalau untuk urusan menang kalah itu ya kita nggak bisa kita pastikan. Gitu. Betul. Iya. Jadi ya mudah-mudahan sih kalau nanti hobis pengen miara atau keep ikan yang kategorinya grade show, Iya. ya kan? Jadi ya ada 2 pilihan tuh tadi, Iya. bahan yang belum jadi atau jadi. Iya. Kalau mau yang fancy rapi juga ada di Om Tommy. Ada biasa size gede sih kita Om. Jadi varian mix size-nya lah ya, dari baby ada, baby ada, senior, iya. senior. Dan itu balik lagi lah ke budget. Iya benar, Bagi ke budget Iya. dong ya. Sama tergantung kebutuhan sih lo butuh Iya. buat apa, hiasan apa buat apa ya udah. Kita kan Tapi kalau di Om Tom kebanyakan kualitasnya apa Om? Ya, kalau yang sering dibeli show. show ya. Jadi memang ikan yang memang kita rilis itu yang dari RGF itu ataupun ikan yang gue grooming itu pasti memang ikan yang ya bisa kita bilang ikan cukup rapi lah Om ya. Kualitasnya baik lah karena Best of the best-nya lah. best of the gitu. best-nya lah ya. Jadi yang itu memang ikan yang akan kita jual dan akan kita kasih teman-teman. Ya. Kayak contohnya misalkan di RGF lagi ada Oranda, yang pasti yang kita rilis Oranda yang memang udah siap dan memang sudah bisa di grooming sama teman-teman. Tapi gue lihat tuh di RGF ya, ada beberapa seller nih Om. Ada, Iya kan? iya ada. Nah, tolong jelasin dah siapa-siapa tuh orangnya. Di RGF itu sellernya ada banyak karena memang itu kita kan nggak hanya seller ya Om, jadi kita ngebantu lah di RGF juga ya, Iya. namanya juga kita stay di sana ya, kita saling bantu lah gitu. Betul. Jadi tapi kalau seller itu memang ada 3, ada gue, ada Emma, sama ada Ido ini baru lah ya. Jadi semua itu punya kelebihan dan punya kelebihannya masing-masing lah ya. Jadi kayak misalnya kalau gue memang kan khusus ikan show, jadi memang kalau ada orang nyari ikan show pasti akan diarahinnya ke gue sama Mpok karena ikan show itu kan butuh penjelasan ya. Jadi orang itu Effortnya lebih lah ya. effortnya lebih, dan harga ikan show itu kan nggak murah Om. Betul. Pasti di atas 1,5 up, 2 juta up, 3 juta up, itu udah pasti tergantung size gitu kan. Nah itu yang memang yang apa, kalau teman-teman orang datang ke RGF ya akan dijelasin yang gua gitu. Tapi kalau ikan fancy itu Mbak Emma. Mbak Emma tuh ikan fancy cukup luar biasa, dia dari baby sampai jumbo tuh ada. Nah itu biasanya ikan-ikan yang memang sudah bisa dibilang lungsuran. Jadi kan show itu kan yang kita display di Palut RGF itu kan ikan show, tapi seminggu 2 minggu tuh pasti ada yang drop Om. Nggak mungkin nggak ada. Oranda tiba-tiba ekor nyendok, tadi kok nggak nyendok? Kita nggak pernah tahu kan. Dorsal misalkan lagi jalan kena tembok misalkan, dia tiba-tiba miring kan, jadi fancy kan. Yang itu akhirnya kita lungsurin ke fancy yang buat dijual sama Mbak Emma. Tapi kalau ikan gede-gede rata-rata ikan yang memang ikan teman-teman yang udah ya bisa dibilang drop dalam artian nggak bisa kontes ya, tapi ikannya gede. Nah itu yang akan dia dijual oleh Mbak Emma itu, ataupun ikan-ikan indukan po yang memang sudah nggak mau bisa induk lagi ya kita jual gitu sih Om. Kalau jadi Ido campur lah, dia spesialis shorttail lah Ido shorttail karena pasarnya dia Vietnam. Jadi Ido untuk itu Oranda ya. Oranda dia bagus lah untuk orang shorttail, oke lah. Dia bisa langsung nih kontak Bisa. Hunter, Om Tommy, Emma Reni ya. Iya. Itu IG-nya apa Om?
Kalau gua @golfishunter, MRNI itu @reza_golfishfarm, buka kurung tutup kurung pensi. Oh. Kalau Ido itu @blessingfish.id. Nah, nanti gua cantumin semua tuh. Boleh. Gua Mantap cantumin lah ya. semua. Jadi Mantap lah Om. biar langsung mau budget berapa nih, gua nemu yang ini nih. Ya. Budget ini gua nemu yang ini. Ya. Ya kita saling ini lah Om. Ya kita saling melengkapi lah, semua varian ada, semua kualitas juga ada gitu. Ada uten juga kan kayak bernama aquatic itu lebih Oh ke arah iya, ikan Om Uten paket ya. Om Uten, maksudnya lebih ke arah ikan komersil lah. Itu yang Komersil. justru jadi favorit ya karena orang Komersil tuh biasa paketan Om ya. paketan. Kalau nggak ikan Jadi ada per gede, 10, per 20 Iya. untuk reseller tuh. reseller biasanya sama orang yang mau belajar grooming. Oh, Iya. iya. Dan itu rata-rata size baby junior Om ya. Baby junior, Baby junior ya. Tuh, hobis. Jadi mantep nih Om Tommy kemari ngejelasin semua dari Om Tommy nge-groom, jual ikan. Iya, benar. Pola-polanya dah itu ilmu tuh. Ilmu tuh. Kalau grooming sama lah ya, yang kita pakai pasti sama lah, standar lah ya. Tapi Ya lebih- polanya paling beda-beda tipis lah ya. polanya beda-beda dengan groomer-groomer tipis. lain Cuma ya. lebih ke arah ininya aja sih Om, lebih ke arah detail kita nge-grooming kan cara orang beda-beda kan, ada orang yang detail, ada orang yang biasa aja gitu kan. Itu yang punya ciri khas masing-masing lah. Betul. Kayak pola maintenance kan ada orang yang rajin, ada orang yang biasa aja, ada orang yang malas, nah, pasti hasilnya beda. Pasti. Ah, Orang yang rajin dengan nggak rajin juga pasti rezekinya beda. Jangan kan di ikan tuh. iya. Iya kan? Terus water treatment juga penting Om. Air ya. Air itu Ya. harus kita jaga lah, karena kan air itu kan sama kayak yang Om Surya bilang rumah ya gitu, rumahnya ikan. Jadi memang ya kalau bisa kita treatment nggak harus sering banget, tapi kalau bisa kita controlling lah, kita Karena tahu lah. Oksigennya ikan cuma di air. Ya air iya. Oh. Kalau airnya nggak bersih, air nggak sehat, nggak kita ganti ya. Ikannya pun nggak akan berkembang dengan baik Oh. juga. Treatment ada mineral, ada namanya clay, ada namanya probiotik, banyak lah. Banyak. Dan itu memang tapi yang kalau bisa yang sudah terverify ya, itu memang aman buat ikan mas koki. Gitu. Nah kalau gue biasanya treatment itu mengadaptasi sistem orang koi Om. Mangkoi ya. Ya karena kalau gue bilang ya orang koi itu sangat luar biasa Om. Kalau Iya. treatment ikan tuh gila itu Om. Mereka itu wah Betul. niat Om gitu. Jadi ya apa yang dia pakai ya kita coba kita adaptasikan lah ya, dengan contohnya kayak mineral, Iya. pakannya juga pakan ikan tuh dari khususnya buat koi kan sebenarnya kan kita pakai gitu kan. Oke lah koi itu. Jadi kita banyak belajar juga dari sistem koi. Betul. Habis jadi belajar tuh bisa formal non formal. Iya, Ya, bisa dari YouTube boleh, dari ngobrol gini boleh, Iya. dengan teman-teman koki boleh. Iya. Ilmunya dapat kok, pasti dapat. Insya Allah dapat Om. Tergantung kita mengaplikasikannya. Yes, ya kan? Mudah lah Om. Cara Om Tommy dengan cara gue beda. Hasilnya pun di ikan beda. Pasti Om. Pola treatment di Om dengan di gue kan beda nih. Katakan gue di tank dengan Om Tommy di palut pasti beda. Iya, Gitu. ada lah ya perbedaannya. Nah, gitu aja Obis video kali ini dengan Om Tommy Goldfish Hunter. Iya. Nantilah kita main lagi Om insya Allah. Siap. Nanti next event kita buat dia visit. Nah, visit ke farm-farm di Lampung nih. Yoi. Kudu seminggu di Lampung. Kayaknya gitu deh Om. Iya, kudu Sama habis visit. itu nanti Om Erki yang giliran Kalau konten di rumah. gua ke Jakarta, gue pasti mampir. Gak mungkin gak mampir, gak ada cerita ya kan. ditunggu. Gue udah kemana-mana Om, ya kan tuh tahu. Iya. kan? Udah semua hampir ya Om ya. Tinggal tempat lu yang belum. Iya. Dan gak pernah diajak. Enggak. Sibuk kalau Om Suryo mah kalau ke Jakarta mah wah Om gue udah kesini. Oh dijanji dia karena Jakarta macet sih Om ya. Nah, Kita nggak- jadi waktu memang kalau di Jakarta Nggak bisa Om dapat 2-3 tempat sedikit. tuh. Sedikit banget memang. Ya, Harus dari arena. iya, Arena di mana? iya. Oh kali ini di situ jauh-jauh emang sih. Memang waktunya kejebak di jalan. Iya. Cuma kalau di daerah, ya kayak di Lampung nih, Iya. satu hari sih bisa kita Bisa kemana-mana. dapat 2 tempat mah bisa. Bisa 2 tempat. kemana-mana gitu loh. Nah, cuman karena Om Tommy eventnya di Lampung lagi hunting nih, jadi ya waktunya nggak banyak. Iya. Nanti next event gua ajak keliling ke tempat teman-teman koki di sini. Iya, insya Allah. Om Ajis Gagap, Om Bimo Sativa, banyak lah, Banyak Om ya. banyak Ya, farm-farm. salam deh Om buat teman-teman Siap. semua. Maaf banget ya belum Nanti- bisa mampir lagi nih. Ha. Pasti nanti gua
ajak ke sana dah. Ngopi bareng di Ngobdar kita. Iya, Kopdar. Jadi gitu aja Hobis. Siap. Jangan lupa like, comment, subscribe Wajib. video RT ini. Nanti jangan sungkan tanya-tanya ke Om Tommy, ke gua boleh, ke Om Tommy boleh. Siap. Kita stay 24 jam lah kalau nggak tidur. Iya. Oke, Bis. Thank you Om Tom ya. Sama Om Sul. Siap. Salam buat teman-teman. Oke. Terima kasih.